itu banyak ragam budaya, agama, dan peninggalan sejarahnya loh. Di sini Muhammad Official akan memperkenalkan beberapa candi yang ada di Indonesia. Langsung aja yuk kita simak videonya. Yang pertama, Candi Ceto. Candi Ceto Karanganyar, Jawa Tengah ini adalah candi dengan struktur bangunan candi berundak. Masing-masing memiliki arca dan relief yang berbeda-beda pada masing-masing teras. Terdapat arca yang berbeda dari arca umumnya pada candi Hindu, yaitu arca yang berada di depan gerbang kompleks candi. Arca tersebut tidak mirip dengan leluhur orang Jawa, melainkan lebih mirip arca bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria dikenal sebagai bangsa kuno dengan peradaban tua. Arca ini masih menjadi misteri. Selain arca orang bangsa Sumeria, pada kompleks candi juga terdapat arca tokoh Sabda Palon dan Naya Genggong. Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan abdi dan penasehat spiritual Prabu Brawijaya V. Hingga saat ini tokoh tersebut masih diyakini sebagai penjaga Gunung Lawu dan penjaga masyarakat di Dusun Ceto. Ceto dalam bahasa Jawa berarti terlihat jelas. Mungkin yang dimaksudkan adalah karena dari tempat ini dapat melihat dengan jelas pemandangan di bawahnya. Letak dusun yang berada di ketinggian 1440 mdpl ini menjadikan Dusun Ceto memiliki pemandangan yang indah, udara sejuk, suasana yang hening, serta masyarakat yang ramah dan kental dengan kearifan lokal. Candi Ceto masih digunakan untuk beribadah bagi umat Hindu dan orang-orang yang beraliran kejawen hingga saat ini. Oke, next. Yang kedua, Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Sejarah penemuan Candi Arjuna, kompleks candi di Dieng terutama Candi Arjuna ditemukan pertama kali pada abad ke-19. Tepatnya di tahun 1814, di mana ditemukan oleh seorang tentara Belanda yang bernama De Dorp van Elf. Ketika itu Candi Arjuna masih tergenang air saat Elf menemukannya. Baru 40 tahun kemudian upaya pemeliharaan Candi Arjuna dilakukan. Pemeliharaan ini dimulai dengan mengeringkan air telaga di Dieng oleh H.C. Cornelius yang berkebangsaan Inggris. Tepatnya pada tahun 1856. Kemudian dilanjutkan lagi oleh J. van Kernberg yang berkebangsaan Belanda dengan dibantu oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Setelah upaya pengeringan telaga dan juga pembersihan selesai, setelah Van Kernberg mengambil beberapa gambar dan juga catatan mengenai Candi Arjuna awal penemuan. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di kompleks ini juga terdapat Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Oke, next. Yang ketiga, Candi Prambanan. Candi yang merupakan candi bagi umat Hindu ini memiliki gaya arsitektural. Candi Prambanan terletak di Desa Bukoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah asli Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno. Dari Wangsa Senjaya. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 850 menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan. Pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Sejarah asli Candi Prambanan, patung yang konon disebut sebagai patung Roro Jonggrang tersebut sebenarnya adalah patung Dewi Durga yang menurut mitos juga dipercaya sebagai jelmaan Roro Jonggrang. Karena itulah salah satu dari candi Siwa yang berada di Prambanan tersebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Terdapat 3 bagian utama dari Candi Prambanan ini, yakni lataran Jogo, lataran tengahan, dan lataran jero.
Tiga candi utama yang menyimbolkan tiga dewa utama dalam agama Hindu berada di lataran jero, yang mana menyimbolkan tempat kehidupan di mana dewa-dewi tinggal atau yang dikenal sebagai Swargaloka. Oke, next. Yang terakhir, Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra sikap tangan, Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Nah, itu dia 4 candi yang menarik sejarahnya menurut Muhammad Official. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian semakin luas tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Terima kasih.